Sean Strickland sebagai juara yang baru pertama kali mempertahankan gelarnya melawan Dricus Du Plessis setelah meraih gelar tersebut dari juara sebelumnya Israel Adesanya. Namun ketika tiba saatnya untuk mempertahankan gelarnya untuk yang pertama kali, kekuatan sang Tarzan tidak diperhitungkan lagi dan singa Afrika Selatan mampu merebutnya. Namun meski demikian banyak rumor yang berkembang bahwa kemenangan lawannya menuai kontroversi. Benarkah dan siapakah mereka yang setuju dengan kabar tersebut? Ini dia penelusurannya. Oh yeah, baby. You're gonna have to survive, don't you? Let's get it on! I'm ready today, tomorrow. Once I step in there, My journey in the UFC is so quick. Intimidated? I ain't intimidated by nobody. Strickland merupakan salah satu petarung UFC yang juga memiliki sensasi yang mulai ditampilkannya semenjak memenangkan gelar divisi kelas menengah dari tangan Adesanya. Yang dinilai banyak orang kemenangannya itu adalah sebuah kejutan di dunia MMA. Ya, tentu saja beberapa dari penggemar sepakat dari pernyataan seperti ini, di mana Tarzan memang tampak seperti tidak memiliki apapun kelebihan yang mencolok, baik dari segi striking maupun grappling. Namun kenyataannya petarung Amerika ini mampu membuktikan bahwa dia adalah yang terbaik di divisinya dengan menyingkirkan Adesanya yang sebelumnya terlanjur dianggap banyak orang sebagai juara divisi kelas menengah yang tak tersingkirkan setelah berhasil merebut kembali sabuknya dari Alex Pereira yang juga sebelumnya mampu merebut gelar divisi tersebut. Dan kini setelah beberapa bulan lalu Strickland yang sempat terekam membuat kerusakan kecil pada sabuk gelarnya tersebut menjadi sang juara yang untuk pertama kalinya mempertahankan gelar melawan petarung tangguh dari Afrika Selatan yang sebelumnya membuat mantan juara divisi Robert Whittaker tidak berdaya melawannya. Meski demikian, sebelum pertarungan di UFC 297 ini berlangsung, Strickland tetap dinobatkan sebagai favorit taruhan. Meski dari sebagian kacamata pengamat, Tarzan akan benar-benar kesulitan mempertahankan gelarnya di acara pertunjukan yang digelar hari ini. Dan apa yang dikhawatirkan para pengamat MMA itu ternyata benar jika Strickland tidak mampu mempertahankan gelarnya. Padahal momen ini seharusnya menjadi miliknya, agar jangan sampai orang-orang berpendapat bahwa kemenangannya yang lalu dari Adesanya itu merupakan tidak luput dari keberuntungan yang luar biasa. Akan tetapi tampaknya kemenangan Du Plessis ini tidak seindah seperti kemenangan para juara lainnya yang jelas-jelas diakui banyak orang. Dan bagi Du Plessis, pertarungan tembakan gelarnya di UFC 297 ini malah menuai banyak kritikan, apalagi kemenangannya tersebut hanya berdasarkan dari keputusan terpisah dan memiliki selisih angka yang sangat-sangat tipis sekali, 48-47 dikali 2 dan 47-48. Selisih satu angka ini jelas sangat rancu untuk keputusan dari Dewan Juri yang memberikan kemenangan buat Du Plessis. Karena biasanya pada keputusan selisih satu angka dengan suara terpisah ini lebih cenderung kepada hasil imbang, plus dengan bentuk pertarungan yang sangat kompetitif, hingga keduanya baik Sean Strickland yang cukup berdarah menjelang pertarungan berakhir, dan sementara Du Plessis dari sebelum ronde kelima sudah terlihat lebam di mata kirinya hingga tertutup. Namun seperti dari apa yang diprediksi banyak orang di luar oktagon, tampaknya kekalahan Sean Strickland ini juga sudah termasuk pertarungan yang memberikan perlawanan. Padahal sebelumnya mereka menyebutnya jika Tarzan akan kandas sebelum ronde ketiga. Lantas semuanya berbalik dan kemenangan Du Plessis juga tidak mengesankan dengan bayang-bayang tuduhan hasil dari rampokan. Meski dari ketiga juri mengatakan kemenangan 2-1 buat Du Plessis yang hanya berselisih satu angka, namun dari penilaian kartu skor yang diupload aplikasi Verdict yang melihat skor langsung melalui dari tim mereka menjelaskan bahwa Sean mendominasi di 4 ronde sementara Du Plessis hanya di ronde keempat. Meski menurut media ini juga hasil kemenangan dari skor keduanya juga berbeda tipis. Namun bagi Sean Strickland sendiri tetap menerima hasil pertarungan ini dengan tidak mempermasalahkan penilaian yang diberikan kepadanya. Dan malah petarung Amerika ini mengeluarkan pernyataan kesenangannya karena pertarungan mereka berhasil diselesaikan dengan cukup kompetitif hingga mengeluarkan banyak darah dan yang lainnya. Ya, memang Sean selain dikenal penuh dengan percakapan sampahnya, petarung ini juga tampaknya hanya mengikuti seleranya semata. Dengan kata lain, tidak begitu mempedulikan apapun hasilnya,
Ia mau menang ya menang, kalaupun kalah ya kalah. Karena pada biasanya bagi petarung lainnya, apalagi ini tentang perebutan gelar, tidak menunggu waktu lama petarung yang merasa dirugikan dengan hasil keputusan juri dipastikan langsung memberikan tanggapan miringnya dari hasil tersebut. Dan kemudian bagi Du Plessis, yang telah baru saja dinobatkan sebagai juara divisi kelas menengah, merasakan keharuan yang luar biasa ketika sabuk itu dililitkan di pinggangnya. Hal ini dipastikan karena selain secara individu, Du Plessis baru meraih gelar yang telah lama diidamkannya dan kemudian untuk negaranya Afrika Selatan. Du Plessis adalah satu-satunya petarung UFC yang berhasil menjadi juara di promosi Dana White ini. Sayangnya keberhasilannya ini tidak begitu mengesankan dan penuh kontroversi hingga kepada CEO UFC Dana White yang juga turut mengomentari miring dari hasil pertarungan gelar di UFC 297 ini. Di pertarungan ini Dana White berada di sisi oktagon untuk menyaksikan perebutan gelar kelas menengah yang sangat dinanti-nantikan, dan seperti yang dijanjikan bahwa pertarungan dari keduanya ini adalah pertarungan yang penuh dengan kekerasan. Bentuk kekerasan dari pertarungan ini dimulai dari Sean Strickland yang lebih dulu memulainya dengan cepat dengan menghancurkan mata kiri penantangnya berkat dari beberapa pukulan dan jabnya yang sangat cepat. Namun seperti yang disaksikan banyak orang baik melalui layar media ataupun pergi langsung ke Kanada untuk menyaksikan pertarungan yang penuh seru ini, Du Plessis mampu membalikkan keadaan di ronde kedua, ketiga, dan sebelum kembali mendominasi pada ronde keempat hingga sampai melukai wajah Sean Strickland. Meski demikian, Strickland akhirnya juga mampu bangkit kembali pada ronde kelima dengan memberikan banyak pukulan meski sudah agak sempoyongan akibat dari luka di wajahnya yang terus mengeluarkan banyak darah. Dan ketika klakson berbunyi menandakan pertarungan telah berakhir, banyak penggemar dipastikan bingung melihat siapa yang akhirnya menjadi pemenang di pertarungan ini dan pantas mendapatkan sabuk di divisi kelas menengah. Akhirnya seperti yang telah diketahui bersama-sama, para juri pun menjadi terpecah belah dalam mengambil keputusannya. Dengan 2 juri yang memberikan kemenangan buat Du Plessis dan 1 juri sisanya buat kemenangan Sean Strickland. Di luar dari keputusan juri yang terbilang sangat rumit ini, media X penuh dengan cuitan jika Sean telah menjadi korban perampokan di UFC 297 dengan penghitungan dari mereka masing-masing. Dan di antara cuitan yang mengatakan demikian tidak ketinggalan orang dekat Dana White yang juga mengupload postingannya dengan menegaskan bahwa CEO UFC Dana White juga sependapat dengan orang di luar yang menyebutkan Sean korban perampokan nilai dari Dewan Juri. Aaron Bronsteter menuliskan dengan menyebutkan, Dana White mengatakan bahwa dia mencetak gol dalam pertarungan 3-2 untuk Strickland, tetapi beberapa orang yang duduk bersamanya justru mencetak gol sebaliknya. Cuitnya seperti yang telah dikatakan Dana White kepadanya. Dari pendapat Dana White ini, besar kemungkinan jika Sean akan menerima potensi pertarungan ulangnya dengan Du Plessis. Apalagi keputusan yang diberikan Dewan Juri sangat tipis setipis kulit bawang. Ditambah lagi menurut White jika Sean yang memenangkan pertarungan ini, rematch di antara mereka sangat potensial sekali terjadi. Dan bagi petarung lain yang berada di divisi kelas menengah, tampaknya harus memperbesar rasa kesabaran mereka lagi menuju tembakan gelar, seperti Adesanya maupun Khamzat Chimaev. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.